Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat channel Hadi Edukasi. Terima kasih bosnya yang sudah bantuin tag video nih. Mudah-mudahan saya terus bos. Ya, kita mau sharing atau ngobrol manfaat lagi. Dan sharing kali ini kita akan menjawab dulu pertanyaan atau Q&A dulu sebelum ke sesi sharingnya. Kemarin ada yang tanya penanganan sakit lutut untuk wanita yang sudah menopause. Menopause sudah tahu lah ya, kurang produktif atau sudah nggak produktif. Maksudnya sudah nggak dapat mens dan lain-lain ya. Jadi untuk kondisi sakit lutut ini seperti yang pernah kita sharingkan di video sebelumnya, itu banyak sekali faktor yang mendasari sehingga lutut itu sakit. Bisa cedera, bisa ada gangguan pada otot, ataupun malah ada penyakit. Nah, tentu kita harus tahu terlebih dahulu itu, dan saran atau tips dari saya adalah sering-sering untuk melakukan gerakan-gerakan sederhana seperti mengangkat kaki ke tembok gitu, ke atas, terus minum air kelapa hijau itu minimalnya seminggu sekali. Kalau bisa konsumsinya di pagi hari, misalnya antara jam 7 sampai jam 11. Nah, konsumsi di jam-jam segitu, pastikan minum air putihnya cukup dan strateginya tepat. Misalnya kemarin kita sudah cerita 10 menit sekali, 20 menit sekali, dan minumnya nggak terlalu banyak tapi sering. Kalau masih ada rasa nggak nyaman, bisa di check up ya, karena kita biar tahu nih sebenarnya sakitnya itu karena apa. Apakah sebelumnya cedera atau memang ada penyakit atau ada gangguan pada ototnya. Clear di situ Q&A-nya ada 3 pertanyaan, dan itu mudah-mudahan bisa mewakili karena pertanyaannya mirip-mirip. Dan kita akan ngobrol tentang teknik bagaimana cara mengatasi ketika jari-jari kesleo. Nah, ini unik nih bos, jari kok bisa kesleo ya kan. Tapi emang seperti itu bagi orang-orang yang hidupnya atau rutinitasnya itu ketik mengetik di keyboard, atau seperti saya yang memang suka nulis menggunakan handphone Android. Itu tuh kalau kita ngetik terus, itu jari-jari tuh emang kadang-kadang pegel, dan ada momen dimana dia stres ototnya, dan itu dianggap kesleo tanpa sadar. Ada juga yang kesleo karena memang ketika kita jalan atau ngapain dan mau jatuh, tangan dipakai nahan seperti ini, tanpa disadari itu juga bisa terjadi kesleo pada jari. Jadi memang ya istilahnya atau nyebutnya kesleo itu sudah tepat gitu, karena memang seperti itu kondisinya. Kesleo itu nggak hanya di lutut, nggak hanya di kaki, tapi jari-jari ini pun juga bisa kesleo karena akibat kelelahan atau tadi ya buat nahan sakit atau nahan beban ketika kita mau jatuh atau seperti apalah kondisinya. Nah, untuk teknik pemijatannya ini atau bagaimana ketika jari-jari itu sakit, yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita mandi air hangat, atau paling minimal itu kita cuci tangan menggunakan air hangat. Nanti ketika kita siram nih air hangat di jari-jari kita di tangan, kita gerak-gerakan seperti ini. Gerak-gerakan seperti ini. Kalau misalnya jari telunjuk yang sakit, jari telunjuk lebih dominan, tapi yang lain boleh digerakkan seperti ini. Nah gitu, gerak-geraknya mudah aja, seperti itu aja, lemes biasa. Nah, setelahnya kalau sudah habis di
cuci pakai air hangat. Ini air hangat ya, air hangat kuku, jadi jangan panas karena nanti salah cerita lagi. Jadi air hangat bukan air panas yang sebayangan kita misalnya habis mendidih gitu. Jadi seperti itu ya, air hangat yang ya anggaplah dari termos, terus kita campur air biasa sedikit, nanti baru kita gunakan untuk cuci tangan. 30 menit dari cuci tangan tadi dengan air hangat, kita lakukan gerakan seperti ini. Nah, jadi kita kaitkan, kemudian mana nih jarinya yang sakit, misalnya jari telunjuk tadi. Nah, kita gunakan misalnya kita ambil tangan kanan ya, jari telunjuk kanan yang sakit. Nah, kita gunakan tangan kiri, sela-sela jempol dan telunjuk itu memberikan teknik urutan atau dia Petrisase ya. Nah, teknik urutan seperti ini. Ditarik keluar pelan-pelan. Nah, pelan-pelan. Oke. Sampai lepas. Lipat yang sakitnya. Nah, lipat gitu, masuk lagi, kita tarik lagi dari awal. Nah, oke. Gerakan ini diulang selama ini ya, 7 kali ya, 7 kali tarikan. Jadi kita gerakan seperti ini kita ulang sampai 7 kali, dan setiap kali narik kita lepas, tangan yang sakit atau jari yang sakit itu dilipat kurang lebih 3 detik, kita lepas, kita biasakan. Nah, yang gerakan yang kedua itu kita gunakan ibu jari tangan kiri untuk memijat telapak sejajar dengan telunjuk atau sejajar dengan jari kita yang sakit. Pijatannya seperti ini. Nih. Nah, gerakannya segini ya. Nah, gini. Nah, oke. Ini kurang lebih sekitar 1 atau 2 menit. Kurang lebih segitulah. Kita kira-kira aja. Ya jangan sampai 3 menit atau 4 menit. Paling 1 sampai 2 menit udah cukup. Itu gerakan kedua ya. Gerakan ketiganya seperti ini. Kita lipat semua seperti mengepal ya bos ya. Nah, tapi kalau orang mau berantem kan jarinya jempolnya di dalam. Bener gak sih? Jadi ini jempolnya ada di luar ya, jadi dilipat gini, jempolnya ada di luar. Nah, kemudian kita gunakan jari telunjuk untuk melakukan gerakan yang sama, mengurut. Nah, ini memberikan stimulus ke punggung tangan, tapi yang bagian yang sakitnya. Gerakan ini juga kurang lebih 1 atau maksimalnya 2 menit. Nah, kalau sudah selesai ini, baru kita pijat-pijat, mulai pergelangan tangan. Seperti ini pijatannya, nyampe batang lengan, jadi sampai lengan atas. Kita pijat-pijat seperti itu tadi. Dari sini kita ulang ke atas, kembali lagi. Ini tujuannya buat melancarkan peredaran darahnya, jadi memberi stimulus supaya peredaran darah lancar dan jari-jari kita juga lebih nyaman. Gerakan ini bisa diulang, ini selesai ya gerakannya, bisa diulang sehari 3 kali. Tapi yang paling penting adalah kalau memang jarinya sakit ya
gerakan atau kegiatan yang berhubungan dengan jari tersebut itu harus dikurangi, minimalnya 2 hari dikurangi. Jadi kalau emang harus ngetik, kita bisa kurangi sesinya. Misalnya ngetik full 1 jam biasanya setiap hari, kita bisa bagi. Jadi misalnya pagi ngetik setengah jam, nanti sore kita sambung setengah jam. Sesinya aja yang dirubah, tapi kalau durasi diupayakan tetap sama, itu nggak jadi soal. Karena kan namanya pekerjaan kita nggak tahu. Tapi kita bisa menggunakan teknik chunking atau teknik dipotong ya. Jadi kalau kita biasa 1 jam full dalam satu waktu, kita bisa dipotong jadi pagi dan sore hari. Oh iya, kalau misalnya pakai minyak apa boleh, kemarin juga sempat ada yang tanya ya, setiap saya sharing treatment atau pemijatan ini kan saya nggak pernah bilang pakai minyak A, B, C. Sebenarnya minyak terapi bebas, terserah. Kalau saya sendiri pakai MHS ya. Jadi teman-teman bisa bebas menggunakan MHS, seperti saya juga boleh. Kalau saya emang selalu menggunakan minyak terapi itu